kontrak ininya Pak, kontrak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin boleh saya belakang. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan seluruh keluarga ahli bait di rumah ini, para tokoh agama, orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah. Sebenarnya sudah berhadir di hadapan kita, bersama-sama kita, Al-Ustadz Haji Sorkam Butar-Butar. Namun pada malam pertama kemarin ada janji kita, ada sambungannya. Begitu ya Pak Ajra ya. Ada sambungan ceramah yang tertunda. Jadi saya kira singkat saja, lebih kurang 15 menit. Kemarin sampai di mana? Ada yang ingat? Ya, saya yakin sudah lupa karena sudah 2 malam. Kalau saya tidak salah, akhir ceramah kita kemarin tentang kemuliaan seorang ibu. Kalau kematiannya sudah habis kita kupas, bahkan pulang dari sini banyak yang nggak bisa tidur. Takutan ini, jangan-jangan yang dibilang Pak Ilham ini mati pula lagu ini gitu. Baiklah jamaah takziah yang dirahmati Allah, lebih kurang 2 hari yang lalu, karena ini malam yang ketiga, almarhumah Ibu Yanti Butar-Butar sebagai seorang yang paling mulia dalam kehidupan anak-anaknya berpulang ke rahmatullah. Yang perlu kita garis bawahi adalah ibu ini adalah orang yang paling mulia dalam kehidupan anak-anaknya. Sama juga halnya dengan kita semua. Orang yang paling mulia di dalam kehidupan kita adalah ibu kita. Tidak ada lagi yang mengimbanginya itu. Mau presiden, mau gubernur, mau bupati, mau DPR, mau pengusaha, mau siapapun, mau dukun, tidak ada yang lebih mulia dibanding ibu kita. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tidak akan kita temukan orang di dunia ini yang lebih sayang kepada kita melebihi kasih sayang orang tua kita, melebihi kasih sayang ayah dan ibu kita. Tidak ada itu. Kalau ada yang merasa lebih diperhatikan orang lain, dia adalah orang yang sesat dalam pemahaman. Yang paling sayang kepada kita adalah ibu kita. Yang paling mulia dalam hidup kita adalah ibu kita. Bahkan kata Nabi, perbandingannya 3:1. Ummuka, ummuka, ummuka baru abuka. Apakah pemahaman ini hanya sebatas pemikiran saya, pemikiran kita? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran berulang-ulang memberikan pengajaran kepada kita
tentang bagaimana birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Pada kesempatan yang singkat ini, berapa menit tadi? 15 menit ya? Akan saya sampaikan beberapa ayat saja. Yang pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan diperintahkan Tuhanmu kepadamu agar tidak mengabdi kecuali kepadanya. Itu bahasa Al-Quran. Jadi terjemahan bahasa Al-Quran itu kalau nggak kita pahami bingung kita gitu. Kalau arti yang lebih gampang dipahami, Allah Tuhanmu memerintahkanmu untuk beribadah, mengabdi kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Luar biasa itu perintah. Satu ayat dia terangkai, beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Itulah pentingnya orang tua. Itu ayat yang pertama. Kalau kita kaitkan dengan kalimat sebelumnya, diwajibkan, diperintahkan, berarti sama halnya wajib hukumnya beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu makna yang lebih tegas lagi. Kemudian ayat yang kedua di dalam surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan. Kalau kata-kata wasiat itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Sampai-sampai Allah itu menggunakan kata kami wasiatkan. Wa wassaynal insana, kami wasiatkan kepada manusia. Manusia siapapun dia, tak peduli apa agamanya. Semua manusia diwasiatkan biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa harus berbuat baik? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, dengan segala susah payah, kesulitan di atas kesulitan, derita di atas derita. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan menyusukannya selama 2 tahun. Aniskurli, maka berterima kasihlah kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tua. Lagi-lagi Allah mengkaitkan antara dirinya dengan orang tua kita. Bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tuamu. Ilayyal masir, kepadaku tempat kembali. Apa makna yang kita ambil dari sini? Kasih sayang orang tua itu tidak terbalas. Mengandung selama 9 bulan, melahirkan dengan susah payah, derita di atas derita, wahnan ala wahnin, bercucuran keringat, darah, mempertaruhkan nyawa. Betul itu kan, Bu? Ibu yang bisa ditanya, bapak ini nggak pernah. Ada ibu-ibu yang pernah melahirkan sambil bersiul-siul? Nggak ada kan? Begitulah wahnan ala wahnin. Maka pantas kata Allah, bersyukur, berterima kasih kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Itu baru dari segi melahirkan, mengandung, melahirkan. Lahir kita ke permukaan bumi, banyak sekali pengorbanan yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Siapapun kita tidak terlepas, tidak terkecuali. Saya ada satu yang saya hitung, mungkin satu poin ini saja kita sudah terhenyak.
Berapa kali kita dikasih makan orang tua kita? Ada yang bisa hitung? Saya bisa. Ibu nggak bisa kan? Saya bisa. Hitung saja kita makan 3 kali sejak bayi. Sampai umur berapa kita dikasih makan orang tua kita? Biasanya sampai kawin Pak ya. Umur 25 kawin, barulah berhenti cari sendiri. Itu kalau bapak. Kalau saya malu saya menceritakannya Pak. Saya sampai umur 33 tahun masih dikasih makan sama orang tua saya. Enggak cuma saya, istri saya, anak saya pun dikasih makan. Malu saya menceritakan ini. Tapi nggak apa-apa lah, udah jadi DPR-nya aku sekarang kan. Bukan sombong, tapi begitulah kenyataannya. 25 tahun, 1 hari 3 kali. Berarti 1 tahun 360 hari kali 3, 1000. Berapa itu? 3 kali 360. Ada kok kalkulator? 1000-an lah pokoknya ya. Kalau 25 tahun, lebih dari 26.000 kali kita dikasih makan sama orang tua kita. Pertanyaan saya, berapa kali kita kasih makan orang tua kita? Ada 1000 kali? Ada 100 kali? Sekali setahun? Sekali sebulan? Sekali sehari? Belum tentu. Kalau kita kaji di situ saja, sedih kita, menyesal kita. Puluhan ribu kali orang tua ngasih makan kita. Sekali sebulan aja, kadang sulit kita menjemput orang tua kita ke rumahnya. Kita bawa ke rumah kita, kita hidangkan makanan yang lezat. Sulit. Kita buat dalih segala macam. Ibuku kan masih punya uang, orang tua saya masih bisa makan, cari makan. Aku kan masih kekurangan, anakku masih sekolah, perlu ini, perlu ini. Hanya persoalan kasih makan saja, kita sudah berhitung sama orang tua kita. Ini perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Begitulah yang dirasakan oleh orang tua kita. Bukan mereka tidak berharap, sangat berharap, tapi mereka selalu malu untuk meminta makan kepada anaknya. Di sini ada bapak-bapak yang sudah berusia lanjut. Ya Pak ya, malu ya minta makan sama anak ya. Malu. Kalau masih ada malu ya. Malu. Berharap tidak? Berharap. Dipotongkannya ayam, di gulai diundang kita. Berharap kita. Tapi itu jarang sekali kita dapatkan. Begitulah kadang-kadang perlakuan kepada orang tua yang menyebabkan kita selalu tidak mendapat hidup. Padahal kata Nabi jelas, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Makanya bagi kita yang masih punya orang tua, sayangilah ibumu, sayangilah ayahmu. Mereka adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini dalam kehidupanmu. Mereka adalah orang yang paling menyayangimu melebihi semua orang yang ada di dunia ini. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, insya Allah kita mendapat ridho Allah dan baik untuk kita. Ibu-ibu hati-hati. Kalau dilihat suaminya nggak peduli sama orang tuanya, diingatkan. Itu bapak, itu mama sakit, tolong cepat diobatkan. Jangan malah jadi istri menghalang-halangi suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Nanti murka ibu suaminya, sengsara hidup suaminya, istrinya juga ikut sengsara. Begitu juga sebaliknya, disumpah orang tua istrinya, sengsara hidupnya, suaminya juga ikut. Maka hati-hati. Suami istri itu harus saling mengingatkan terhadap perhatian kepada kedua orang tuanya. Karena yang namanya orang tua itu sudah tua, sudah tidak bisa berbuat banyak
semua harus diperhatikan. Bapak Ibu sekalian, udah berapa menit? Udah 10 menit, 5 menit lagi. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah. Ketika itu sahabat Sayyidina Umar dan Ali bin Abi Thalib sedang duduk bersama Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada Umar dan Ali, kalau suatu saat kalian bertemu dengan hamba Allah bernama Wais Al-Qarni, mintalah didoakannya, mintalah istighfar dari dia. Sahabat bingung, ini orang siapa? Kami sahabat Nabi, orang yang setiap hari bersama Nabi. Oh, ada lagi orang yang lebih mulia dari kami, sehingga kami pun harus meminta doa dari. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, singkat cerita, pada suatu hari bertemulah Sayyidina Umar dan Ali, karena mereka sudah mencari-cari, sudah menunggu kapan yang namanya Wais Al-Qarni masuk ke kota Mekah. Mereka bertemu dan meminta didoakan oleh Wais Al-Qarni. Dan pada akhirnya, sekalipun dia merasa tidak lebih mulia daripada sahabat-sahabat Nabi, dia mendoakannya. Pertanyaannya, apa kelebihan Wais Al-Qarni sehingga Wais Al-Qarni digelar hamba Allah yang terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi? Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, Wais Al-Qarni tinggalnya di Yaman, di satu kampung yang terpencil. Orang-orang di kampungnya menganggap Wais Al-Qarni ini seorang yang gila. Seorang yang gila. Kenapa dia dianggap gila? Wais Al-Qarni ini penggembala kambing. Suatu ketika terjadi perubahan pada diri Wais Al-Qarni. Setiap hari dia menggendong kambingnya ke bukit, lalu turun lagi. Begitu terus setiap hari. Sehingga dianggap gila. Ngapain Wais Al-Qarni menggendong-gendong kambing ke atas bukit setiap hari? Ternyata Wais Al-Qarni sedang latihan ingin membawa ibunya naik haji, berangkat haji. Dia gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Tadi sudah latihan, karena dari Yaman ke Mekah itu walaupun kelihatannya rata, tapi itu berbukit-bukit. Jadi maka dia latihan menggendong kambing setiap hari melewati bukit, ke atas bukit. Begitulah perjuangan kasih sayang Wais Al-Qarni kepada ibunya. Dan semasa Nabi hidup, Wais Al-Qarni ini adalah orang yang sudah beriman kepada Nabi walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, sehingga dia tidak masuk pada kategori sahabat. Dia sudah sangat ingin bertemu dengan Nabi, dan ibunya tahu, sehingga pada suatu ketika ibunya mengizinkan Wais Al-Qarni untuk berangkat ke Madinah menjumpai Rasulullah. Cuman pesannya jangan lama-lama karena ibu sedang sakit. Berangkatlah Wais Al-Qarni ke Mekah, ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Wais Al-Qarni kurang beruntung. Rasulullah sedang keluar kota, tidak di rumah. Sampai ke rumah Nabi, dipesankan kepada Wais Al-Qarni supaya menunggu Nabi pulang. Katanya, saya tidak bisa berlama-lama karena ibu saya sedang sakit. Saya harus cepat pulang. Bayangkan, untuk bertemu dengan Nabi, dia tunda karena memikirkan ibunya yang sedang sakit. Begitulah mulianya seorang ibu. Makanya tadi di awal kita tegaskan, orang yang paling mulia dalam hidup kita adalah ibu kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus kepada keluarga anak-anak yang ditinggalkan, saya tidak tahu apakah anak-anak almarhumah adalah anak-anak yang berbakti kepada almarhumah ibunda. Tapi seandainya kalian merasa kurang baktinya kepada ibunda, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Berbuat baiklah, beramal solehlah untuk almarhumah ibunda kita. Dengan apa?
dengan ibadah, dengan sedekah, bahkan dengan wakaf. Kadang-kadang ini anak-anak kalau meninggal orang tuanya buru-buru ribut bagi harta warisan. Terus cerita harta warisan. Ini sama aku, ini sama kau, ini sama aku, ini sama kau. Kita lupa, baru saja kita hantarkan ke tempat peristirahatan terakhir sampai hari kiamat, 1 kali 2. Itulah rumahnya di dalam tanah itu. Itulah sampai hari kiamat. Bisakah itu dilapangkan? Bisa, tapi Allah yang bisa melapangkannya. Tidak secara jahil yang bisa kita lihat. Dengan cara apa? Ya tentu dengan ditentukan dari amalnya dan amal dari anak-anak yang ditinggalkan. Zamata ibnu Adam yang qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, awal musalli yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Kalau seandainya orang tua kita semasa hidupnya kita ingat-ingat tidak sempat beramal jariyah, ada harta yang ditinggalkannya, wakafkan ke masjid agar mengalir kepadanya pahalanya. Jangan buru-buru dibagi. Percayalah itu tidak akan mengurangi rezekimu. Percayalah, bahkan akan menambah berkah dalam hidup. Itu pesannya kepada anak-anak yang ditinggalkan. Karena ibu tadi adalah makhluk yang paling mulia dalam hidup kita dan paling sayang kepada kita. Banyak keluh kesah yang tidak terdengar di telinga kita, yang diinginkan seorang ibu kepada anaknya. Kadang-kadang sebagai anak kita terlalu terlalu sok lah saya bilang. Ada nanti ibunya sudah umur 65 tahun, 70 tahun minta baju cantik, dimarahi. Mama ini udah tua ngapain lagi pakai baju cantik. Ada mamanya umur 60 tahun minta kalung emas, dimarahi. Buat apa kalung emas? Udah tua. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa, ibu kita itu perempuan. Ibu kita itu manusia biasa. Perempuan itu sampai mati, sampai mau mati, tetap menginginkan keindahan. Betul Bu ya? Ibu mau dikasih kalung emas? Mau. Sampai mau mati masih kepingin yang indah-indah. Kalau bapak lain sampai mau menutup mata masih suka lihat yang cantik. Betul nggak Pak? Betul. Selagi masih cas matanya, tengok yang cantik tetap suka. Masalah kepingin, nah itu nomor 2 ya kan? Tak lalu lagi. Tapi pasti suka lihat yang cantik. Itulah manusiawinya manusia. Kalau laki-laki suka melihat yang cantik, perempuan suka perhiasan. Nah, kalau kau punya simpanan, punya tabungan, bisa ngutang belikan. Jangan tunda, itu kan nggak dibawanya mati, dibawa mati. Mati dia kau wakafkan ke masjid, selesai urusan. Mengalir sama dia pahalanya. Jadi itu dibawanya mati, bukan nggak dibawa. Maka saya tadi pesankan kepada anak-anak yang merasa belum sempurna kebaikannya atau jauh dari kesempurnaan kebaikannya kepada orang tuanya, masih ada waktu dan kesempatan. Bersedekah bisa setiap hari sedikit. Berwakaf niatkan untuk ayah ibu kita supaya mereka lapang di alam kuburnya, terang benderang di alam kuburnya, mendapatkan kemuliaan di alam kuburnya. Saya kira itu aja ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Nah ini billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti ditambahi oleh Ustaz kita Haji Sosam Butar-Butar. Kebetulan satu marga dengan almarhumah. Ya. Ya mudah-mudahan masih lama menyusul Ustaz ya. Insyaallah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.